Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kesehatan dan rahasia bank. Ya, bagi peserta yang tidak join di sesi pertama, boleh silakan masuk. Dan saya akan kupas sedikit, yaitu pembicaraan atau materi kita sebelumnya, di mana kita membahas otoritas jasa keuangan dan otoritas moneter. Ya, nah, di sesi ini kita akan masuk, ya, kita akan Ini kan jadinya gara-gara kesehatan dan rahasia bank. Baik, untuk teman-teman agar lebih tertib acara, dimohon agar speakernya di mute dulu. Nanti jika ada sesi tanya jawab boleh dibuka kembali, di unmute. Oke ya. Terima kasih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya harap teman-teman yang udah buka sepada online ya segera mengisi absensi dan juga mengikuti post-test yang udah saya siapkan di Sepada Online. Yang tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang saya sampaikan. Itu sih post-test ya. Baik, kita masuk. Ya, lagi ini masalah komputernya. Ntar. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Ya. Kita coba masuk lagi. Oke. Baik. Ya, kesehatan dan rahasia bank. Ya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa sih aturan-aturan main tentang kesehatan maupun apa-apa aja yang dilarang dalam melakukan kegiatan bank, termasuk rahasia-rahasia bank itu apa aja yang boleh maupun yang tidak dilakukan oleh bank ya. Nah, kita bahas sedikit mengenai kegiatan umum bank ya. Jadi bank umum ya itu berbeda kegiatannya dengan bank BPR, teman-teman. Nah, di mana bank umum ini ada beberapa jenisnya, yaitu bank umum konvensional dan juga bank umum syariah. Nah, kegiatannya sudah pasti berbeda antara bank umum dengan konvensional syariah, karena syariah itu fokus bisnisnya yaitu tentang syariah ya. Tentunya nasabah-nasabah yang udah mengerti pola kerja dari bisnis bank syariah, ada yang secara menguntungkan melihat wah ini kayaknya untung banget nih, ada bagi hasilnya segala macam ya, berbeda dengan bank umum yang konvensional. Nah di sini saya nggak akan kupas tuntas itu, kita akan bahas sedikit mengenai yang pertama adalah kegiatan bank umum. Yang pertama adalah memberikan jasa layanan transfer ya, dimana di sini teman-teman ketahui ya, transfer ini boleh dilakukan di counternya teller. Nah di sini adalah salah satu layanan yang bisa digunakan untuk transaksi yang nominalnya di atas 100 juta. Karena kalau kita ketahui layanan transfer online yang ada di mobile banking, SMS banking maupun yang ada di internet banking itu sangat terbatas ya. Itu kalau nggak salah maksimal sampai dengan 100 juta saja. Nah, lebih dari itu mereka harus melakukan transfer itu di counter teller, langsung datang ke bank yang langsung ya, seperti itu. Nah, di sana semua nasabah itu yang melakukan layanan bank yang transfer ini juga dikenakan biaya transfer. Nah, itu adalah salah satu pemasukan bagi bank, yaitu dihitung sebagai fee based income ya. Baik. Yang berikutnya adalah inkaso, teman-teman. Nah, inkaso ini itu adalah salah satu layanan bank di mana pengusaha ataupun nasabah yang memiliki cek atau bilet giro, mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran melalui cek biro itu di daerah-daerah terpencil. Nah, contoh misalnya di daerah yang terpencil yang berada misalnya di daerah Lampung Timur ataupun di Lampung Utara ya kan. Di sana hanya terdapat salah satu bank, yaitu satu-satunya bank itu BRI. Itu pun bukan statusnya kantor cabang, tetapi itu adalah kantor unit. Nah, di sana kesulitan yang dialami oleh pengusaha tersebut karena nasabah tempat
membeli barang tersebut. Contoh dia membeli barangnya di Bandar Lampung nih. Ternyata di Bandar Lampung ini pengusaha tersebut, anggapnya pengusaha B, dia hanya memiliki rekening BCA. Nah, sedangkan dia hanya memiliki rekening BRI di daerah tersebut. Maka untuk pembayaran di atas nominal tersebut, maka mereka melakukan pembayarannya yaitu melalui inkaso. Nah, apa itu inkaso? Inkaso itu adalah pertukaran cek bilet giro yang dilakukan antara bank. Ya, nah di mana pada saat pertukaran itu berlangsung, nah biasanya inkaso ini atau cek bilet giro yang berada di dalamnya itu dilakukan penukaran di Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia selaku tempat penyelenggara clearing. Nah nanti kita akan bahas yang berikutnya yaitu clearing, ya. Nah yang berikutnya adalah clearing. Nah clearing ini juga tidak jauh beda dengan inkaso, cuman bedanya clearing ini adalah melalui mekanisme yang resmi yang diadakan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menyediakan tempat khusus untuk melakukan pertukaran cek dan bilet giro. Dia ada ruangan khusus namanya ruangan clearing. Nah, di sana setiap pelaporan pelaporan terhadap kegiatan clearing masuk maupun clearing keluar, cek masuk maupun cek keluar itu diawasi, dilakukan report terhadap Bank Indonesia melalui sistemnya Bank Indonesia, teman-teman. Nanti akan dilihat hasil dari clearing pertama itu, misalnya pertukaran cek, oh ternyata yang ini ada banyak nih pemasukan dari bank BRI misalnya, karena banyak menerima cek dari bank lain, nah, seperti itu. Begitu juga dengan bank-bank yang lain bank-bank yang lainnya, ya. Oke. Yang itu juga ada biaya, teman-teman, biaya clearing. Begitu juga inkaso juga ada biaya inkaso. Nah, biasanya biaya inkaso itu agak lebih mahal ya, karena mereka harus mengirimkan cek atau bilet giro itu ke bank kantor cabang yang ada di wilayah clearing. Contoh misalnya kalau dia berada di Lampung Timur, pengusaha tersebut atau bank tersebut di Lampung Timur, mereka harus mengirimkan cek bilet tersebut yang ada bank penyelenggara clearingnya, ya, atau Bank Indonesianya, mau tak mau harus dikirim ke Bandar Lampung, seperti itu. Nah itu biayanya agak sedikit lebih besar, ya, karena ada biaya transport dan lain-lain lah, ya, jasa lainnya. Nah sedangkan biaya clearing itu kalau nggak salah tergantung cek atau bilet gironya itu kalau nggak salah besarannya dulu masih 5.000 ya per transaksi, ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah safe deposit box. Nah, ini safe deposit box adalah suatu layanan yang disediakan oleh bank untuk nasabah yang mau menyimpan barang-barang berharganya, ya, termasuk dokumen-dokumen atau surat-surat berharga. Nah, layanan ini tidak semua ada di bank, teman-teman. Hanya bank-bank tertentu saja yang memiliki fasilitas safe deposit box, ya. Nah, safe deposit box ini adalah salah satu layanan yang untuk lebih aman, ya, lebih safety dibandingkan kalau kita menyimpan, mohon maaf nih, nyimpan emas, nyimpan surat berharga itu di bawah bantal, ya, ataupun di tempat-tempat tidur atau di lemari. Nah, itu ada biayanya. Nah, biaya itu juga termasuk pendapatan bank yang dihitung sebagai fee based income, ya. Nah, begitu juga dengan bank card, bank note, bank garansi, ya, itu juga jasa-jasa lainnya yang ada di bank umum, teman-teman. Baik, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu kita terbatas, ya. Baik, nah kita masuk sekarang adalah kegiatan BPR. Nah, kegiatan BPR ini berbeda sama kegiatan bank umum, teman-teman. BPR, ya, mereka hanya menyimpan dana, simpanan tabungan dan simpanan deposito, ya. Dan kedua adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Nah, di sini untuk lebih dekat, ya, kepada masyarakat, BPR itu rata-rata berada di tempat bisnis yang dekat dengan mitra usaha ataupun kegiatan UMKM. Nah, contoh misalnya kalau di daerah-daerah itu ada kegiatan bisnisnya banyak, itu biasanya BPR itu banyak, yang misalnya usaha UMKM, pasar dan lain-lain, ya. Nah, terus mereka juga menyalurkan kredit ini dalam bentuk dana. Yang pertama adalah kredit investasi. Nah, kredit investasi ini yaitu dilakukan untuk misalnya ada salah satu pengusaha UMKM, dia ingin mengembangkan usahanya. Nah, usahanya misalnya di daerah. Tadinya usahanya di Bandar Lampung, melihat potensi yang sangat bagus, prospek bisnis di Pringsewu, maka mereka melakukan istilahnya survei, dan ternyata daerah Pringsewu itu sangat bagus untuk potensi bisnisnya UMKM tersebut. Nah, dia butuh modal, teman-teman. Nah, modal itu mereka bisa melakukan pinjaman kredit di BPR. Nah, biasanya angka-angka kreditnya itu sesuai dengan kemampuan, ya, yang dilihat dari
UMKM atau pengusaha kecil tersebut ya. Ada yang 100 juta, 200 sampai dengan maksimal 500 juta. Baik. Nah, di sini ada kredit modal kerja sama ya. Kredit modal kerja ini misalnya pengusaha tersebut dia melakukan pengembangan usaha dalam bentuk pelebaran usaha. Contoh misalnya dia buka toko atau buka cabang ya di daerah sekitar wilayah seputaran Bandar Lampung, melihat potensi yang sangat besar terhadap produk yang dijual, mau tahu mereka harus mengembangkan sayapnya ya buka toko. Nah, itu boleh melakukan kredit pinjaman di bank BPR atau kredit modal melalui kredit modal kerja. Begitu juga dengan kredit perdagangan, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah larangan-larangan bagi BPR. Nah, BPR itu tidak menerima simpanan giro, teman-teman. Begitu juga tidak mengikuti kegiatan clearing, apalagi adanya kegiatan valuta asing dan juga perasuransian. Nah, ini perlu diketahui larangan-larangan bagi BPR ini sebenarnya ada di kegiatan bank umum, teman-teman ya. Nah, bank umum itu ada simpanan giro, clearing, valuta asing, dan perasuransian. Nah, seperti itu. Nah, baik. Nah, kegiatan bank campuran. Kegiatan bank campuran ini lebih tepatnya adalah bank asing ya teman-teman ya, bank asing yang mereka melakukan bisnisnya di Indonesia, di mana bank asing ini yang telah memiliki nama ya, terutama seperti bank apa namanya itu Citibank ya kan, atau Commonwealth atau Rabobank ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan transaksi atau mendukung kegiatan usahanya yang berkaitan dengan transaksi internasional seperti itu. Nah, kalau Commonwealth itu seperti kita ketahui dia adalah bank dari Australia ya. Nah, Australia itu mungkin ada beberapa pengusaha di Australia yang melakukan kegiatannya itu bisnisnya di Indonesia. Maka mereka membuka cabang di Indonesia. Nah, di sini dalam mencari dana bank asing, bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Nah, dia juga memberikan kredit tapi diarahkan untuk kredit di bidang-bidang tertentu saja, teman-teman. Untuk perdagangan internasional, bidang industri produk ya, terus penanaman modal asing dan kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh bank swasta nasional itu bisa mereka lakukan. Nah, untuk jasa lainnya juga mereka bisa lakukan layaknya sebagaimana bank umum yang ada di Indonesia. Baik, jika ada pertanyaan teman-teman boleh dituangkan di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi terakhir jika masih ada waktu. Baik, yang berikutnya adalah jenis kantor bank. Nah, jenis kantor bank ini teman-teman rata-rata kantor bank itu rata-rata memiliki kantor pusat di ibu kota ya. Seperti kita ketahui mayoritas bank yang ada di Indonesia ini berkantor pusat di ibu kota Jakarta. Nah, ada juga yang berkantor pusat di daerah, Pak. Betul. Nah, di rata-rata yang berkantor pusat di daerah itu adalah bank milik pemerintah daerah. Contoh misalnya adalah Bank Lampung ya. Bank Lampung atau Bank Jabar ya, atau Bank Bubble ya kan, Sumsel Bubble atau bank-bank lain-lain yang sifatnya adalah untuk kegiatan kelancaran pemerintahan ya, seperti itu ya. Nah, kantor pusat ini juga memiliki kewenangan ya, mereka memberikan instruksi yaitu kepada kantor cabang di bawah koordinasinya. Nah, kantor-kantor cabang ini teman-teman ya, kantor cabang ini mereka memiliki kewajiban ya, salah satunya untuk membuat laporan kegiatan transaksi ya terhadap OJK. Nah, mereka bisa laporan itu dalam bentuk harian maupun laporan bulanan. Nah, tentunya hal itu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perbankan, teman-teman. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah kantor cabang pembantu. Yang namanya kantor cabang pembantu itu sifatnya hanya perpanjangan tangan dari kantor cabang. Tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan report atau laporan kepada OJK, teman-teman. Ya, tetap nanti dari kantor cabang tersebut ada di bawah koordinasinya. Contoh misalnya kantor cabang pembantu, mereka memberikan laporan ke kantor cabang, dan nantinya seterusnya akan diberikan catatan atau laporan kepada kantor cabang untuk diberikan laporan ke otoritas jasa keuangan seperti itu. Nah, apabila mereka terlambat memberikan laporan ada sanksinya, teman-teman. Seperti BPR ya, BPR itu juga ada laporan harian ataupun laporan bulanan, dan itu harus segera dilaporkan ke OJK. Apabila terlambat memberikan laporan juga ada sanksinya. Nah, kantor kas. Nah, kantor kas ini berbeda dengan kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Ya, kantor kas ini sifatnya hanya untuk transaksi istilah menghimpun dana saja ya, atau transaksi pembayaran tertentu ya, atau payment point. Apa aja itu, misalnya untuk pembayaran cicilan atau
pembukaan rekening tabungan ya, tabungan, setoran tunai dan segala macam, dan mereka tidak ada kegiatan kredit, pemberian kredit di kantor kas tersebut, teman-teman ya. Hanya untuk setoran atau menghimpun dana masyarakat saja ya. Baik. Selanjutnya ya, kita masuk yaitu intinya yaitu kesehatan bank. Nah, di sini pengertian kesehatan bank itu adalah kemampuan suatu bank melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku ya. Nah, selanjutnya mengenai aturan kesehatan bank, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, yaitu aturan mainnya teman-teman boleh baca ya. Ini semuanya adalah aturan yang berlaku di perbankan, dan harap nanti teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan secara pribadi ke saya, karena ini sangat banyak, saya nggak akan kupas satu persatu ya. Ini aturannya sangat baku dan ini udah berlaku di undang-undang ya. Baik, terkait dengan pelanggaran aturan kesehatan ya. Baik, ya, hal ini diatur dari undang-undang ya, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ya, sebelumnya telah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, teman-teman ya. Ya, apa saja yang tidak boleh dilanggar ya dalam hal aturan kesehatan bank? Yang pertama adalah pemegang saham itu dilarang menambah modal tanpa sepengetahuan dari OJK ya. Artinya jelas di sini, jika ada penambahan modal ya tanpa sepengetahuan Bank Indonesia atau OJK, mereka akan dikenakan sanksi ya. Begitu juga dengan pemegang saham, tiba-tiba dia mengganti nih dewan komisaris dan direksi bank ya tanpa persetujuan dari OJK. Nah, itu mereka juga akan dikenakan sanksi. Kenapa? Setiap pemimpin atau direksi atau komisaris di salah satu bank, baik bank umum maupun BPR, itu wajib dilakukan fit and proper test untuk mengukur sejauh mana kemampuan direksi atau komisaris tersebut ya paham terhadap institusi atau perbankan. Nah, jika mereka melanggar aturan ini, mereka dikenakan sanksi. Yang berikutnya adalah pelanggaran jika melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Udah jelas di sini, bank yang tanpa izin dari OJK dia melakukan penggabungan usaha antara bank lain, yaitu akan dikenakan sanksi juga. Ya, karena ada beberapa analisa yang harus dilakukan. Ya, penggabungan itu atau merger itu kira-kira bermanfaat atau tidak, atau menambah ataupun ada pihak-pihak yang dirugikan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jika tanpa sepengetahuan OJK, mereka akan dikenakan sanksi. Atau misalnya bank dijual kepada pembeli ya tanpa sepengetahuan OJK, ini bank ini dia menjual nih kepada orang lain ya, dan mengambil alih seluruh kewajiban-kewajibannya kepada orang lain. Ya, kewajibannya itu apa? Banyak ya. Di mana di sini mereka harus berhubungan dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu baik dari sisi pemerintah ya, maupun dari OJK ataupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan di bank tersebut ya. Nah, bank menyerahkan pengelolaan seluruhnya kepada pihak lain. Nah, juga harus mendapatkan izin ya dari OJK, atau menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban bank kepada pihak lain juga dilarang ya, teman-teman. Itu merupakan pelanggaran ya. Baik. Teman-teman boleh baca materinya. Yang bagi yang belum download, silakan download di Spada online ya. Silakan mengisi absennya di Spada dan juga mengikuti post test ya. Baik, yang masuk berikutnya adalah rahasia bank. Nah, rahasia bank ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan ya, di mana di sana dikatakan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan kewajiban dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Nah, pengertian ini ya diringkas lagi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, di mana rahasia bank adalah suatu yang berhubungan dengan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Nah, artinya teman-teman udah jelas yang namanya data-data nasabah di bank itu tidak boleh diumbar-umbar ke publik ya. Jadi artinya mereka udah memiliki komitmen, petugas bank atau pegawai-pegawai atau karyawan yang berada di lingkungan tersebut, baik dari satpam, OB, petugas bank sampai pucuk pimpinan perusahaannya, itu wajib ya menjaga rahasia bank. Kenapa seperti itu? Karena
ada sanksi yang akan dikenakan atau yang berlaku sesuai dengan undang-undang, ya. Makanya kalau bekerja di bank itu memang harus orang-orang yang pilihan, yang benar-benar mengerti dan tahu bahwa ada sanksi atau hukuman yang berlaku di sana, ya, seperti itu. Kalau apabila tiba-tiba ada dokumen yang tercecer, ya KTP atau data-data rekening milik bank yang ada di kantor bank tersebut, misalnya pada saat mereka habis selesai transaksi atau apa, ternyata dokumennya tercecer di tempat sampah dan sehingga di tempat sampah itu nanti ketemu, ya, dilihat oleh yang punya KTP, kok KTP saya ada di sini, itu bisa celaka, bisa bahaya banget, ya, dan itu bisa dituntut oleh si nasabah jika sampai terjadi kebocoran data-data nasabah tersebut. Itu sangat berbahaya. Makanya di bank itu setiap ada dokumen yang tidak terpakai lagi, mereka ada namanya mesin racik, ya. Mesin racik itu ya itu yang untuk hancur kertas itu, ya teman-teman, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rahasia. Itu diracik semua kertasnya di bank. Oke. Selanjutnya, ya, faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan bank, yang pasti pengurusnya, ya, integritasnya jelas, ya, pengetahuan dan kemampuan pengurusnya baik terhadap kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan teknis perbankan, dan juga mengerti kesehatan bank, ya, itu faktor tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, ya. Yang berikutnya, bank itu dan kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, ya. Yang berikutnya, dasar hukum ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan juga diatur dan juga ada aturan mengenai rahasia bank ini diubah tercantum di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ya. Oke. Teman-teman boleh baca, ya. Nah, di sini tentang rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang mengatur rahasia bank, dibunyikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Bank wajib merahasiakan. Teman-teman boleh baca, ya. Saya skip aja, dan ini enggak terlalu krusial, dan teman-teman saya rasa sudah cukup paham dengan membaca ini terkait dengan undang-undang, ya. Nomor 10 tahun 98 tentang rahasia bank. Ya. Baik. Nah, kita masuk yang berikutnya adalah aspek-aspek, ya. Sorry. Ternyata lagi hang komputer saya. Ya, penilaian kesehatan bank, ya, aspek-aspek penilaian kesehatan bank, ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai aspek-aspek penilaian bank, ya, kesehatan bank. Yang pertama adalah permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan terakhir adalah sensitivitas, ya. Baik. Kita bahas yang pertama yaitu permodalan. Nah, di sini yang dinilai permodalan itu yaitu didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Nah, penilaiannya didasarkan kepada capital adequacy ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini ada di peraturan Bank Indonesia, ya, tahun 2000. Nah, biarpun sekarang pengawasan bank udah di OJK, tetapi aturan baku terkait dengan perbankan itu sudah baku, ya, di tahun 2000 sebelumnya dengan peraturan Bank Indonesia yang ada, ya, dan itu tidak dirubah kecuali ada perubahan-perubahan terkait dengan pengaruh-pengaruh yang sangat signifikan sehingga harus dirubah peraturan tersebut, ya. Nah, di sini tingkat atau rasio kesehatan bank itu sesuai dengan ketentuan pemerintah itu minimum atau minimal 8%, ya, dari capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, kalau di bawah rasio kecukupan modalnya di bawah 8%, teman-teman, itu artinya bank tersebut dikategorikan tidak sehat, ya. Kalau di atas 8% dikategorikan sehat. Nah, kenapa harus seperti itu? Saya contohkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Contoh, si A, dia mau mendirikan sebuah bank, memiliki modal 1 miliar, ya. Maka sesuai dengan ketentuan, ya, perbankan, maka jika ingin mendirikan modal, maka dia harus minimum memiliki rasio kecukupan modalnya 8%. Maka dia harus menambahkan lagi 8% dari 1 miliar. Pak, kenapa seperti itu, Pak? Ya wajar, karena namanya bank
dia mengelola dana masyarakat, teman-teman. Dan dana masyarakat itu adalah bukan dananya milik bank, tetapi adalah milik masyarakat. Nah, jangan sampai pada saat bank itu beroperasi, ternyata dari sisi kegiatan operasionalnya itu biayanya sangat tinggi dan sehingga mempengaruhi ya terpakai dana-dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, artinya 8% disiapkan oleh bank tersebut adalah untuk mengantisipasi jika terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Karena jika kurang dari 8%, maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, hal ini lebih ringan, teman-teman, jika ada perusahaan-perusahaan ataupun orang yang ingin mendirikan asuransi. Kalau di asuransi itu lebih tinggi lagi rasio kecukupan modalnya, itu tingkatnya tuh dinilai yaitu 120%. Itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena pembayaran resiko-resiko kematian, santunan dan segala macam itu sangat besar banget ya. Nanti kita akan kupas di sesi pembahasan asuransi, itu menarik banget ya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah faktor permodalan. Nah, di sini kecukupan pemenuhan terhadap kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM ya, terhadap ketentuan yang berlaku. Komposisi modal, tren atau proyeksi kewajiban penyedia modal minimum di masa yang akan datang ya. Begitu juga dengan aktiva produktif yang diklasifikasi, teman-teman boleh baca ini dari sisi faktor permodalan ya. Terus apalagi aspeknya? Yaitu aspek kualitas aset. Nah, bank-bank mereka semuanya memiliki aset ya. Nah, untuk menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank, penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia ya. Peraturan Bank Indonesia ini baku, biarpun sekarang udah OJK masih dipakai, dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisiannya, penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Nah, ini terkait dengan aturan yang berlaku ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perbankan ya. Nah, berikutnya dari aspek kualitas manajemen. Nah, di sini yang dinilai adalah kualitas manusianya atau pegawainya ya, atau orang-orang yang berada di bank tersebut yang bekerja menangani manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, rentabilitas dan likuiditas, teman-teman ya. Yang berikutnya adalah aspek likuiditas. Yang dianalisa adalah rasio kewajiban neto call money ya terhadap aktiva lancar dan aktiva likuid dari bank ya. Istilahnya aktiva rasio untuk bersih, aktiva bersih lah, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Nah, di sini apa aja ya? Misalnya ada giro, ini semuanya berhubungan dengan dana-dana masyarakat ya, giro, tabungan, deposito dan lain-lain ya. Baik. Rentabilitas. Nah, ini adalah kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Ya, yang dinilai itu adalah dari ROA ya, return of asset atau tingkat pengembalian aset ya. Yang berikutnya yang dinilai adalah BOPO. BOPO itu adalah biaya operasional dengan pendapatan operasional ya. Artinya jika pendapatan itu lebih tinggi dari biaya operasional, maka dikategorikan bank itu bagus. Tapi kebalikannya, jika biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan, maka bisa dipastikan bank itu dikategorikan tidak sehat. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi, teman-teman. Ya, saya akan skip aja. Teman-teman boleh baca lebih lanjut. Jika ada tidak mengerti, boleh dituangkan di kolom chat yang akan kita bahas jika masih ada waktu. Ya. Nah, faktor rentabilitas ini adalah pengembalian aset, ya, pengembalian atas ekuitas, margin bunga besi, biaya operasional atau BOPO, ya, perkembangan laba operasional dan lain-lain. Nah, terakhir adalah penggabungan usaha bank. Di mana penggabungan usaha bank ini ada istilahnya pertama merger, teman-teman. Nah, ini merger, penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank tersebut. Jadi artinya, misalnya ada 3 bank nih, digabungkan jadi satu. Nah, bank tersebut harus memilih nama tetap ada satu bank di antara 3 bank tersebut, ya. Itu istilahnya merger. Ya, biasanya dari aset ataupun bank yang paling besar tuh yang namanya tetap ada di bank yang setelah digabung, ya. Yang berikutnya adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi ini penggabungan 2 bank atau lebih
dengan cara mendirikan bank baru, ya, dan membubarkan bank-bank yang lama. Nah, seperti itu. Dengan cara tanpa melikuidasi atau menutup bank tersebut, ya, tanpa menutup terlebih dahulu. Jadi mereka digabung membentuk nama baru. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini terjadi pada tahun 99 teman-teman, di mana BUMN, bank BUMN yaitu bank Bank Umum namanya Bapindo, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, itu 4 bank BUMN itu digabung menjadi satu. Namanya sekarang menjadi namanya Bank Mandiri. Nah, tidak ada satu nama pun di antara keempat bank itu yang menjadi intinya itu adalah konsolidasi, ya. Nah, akuisisi ini pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendali terhadap bank. Nah, dalam hal ini nama bank yang diakuisisi tidak berubah. Yang berubah hanyalah kepemilikannya. Nah, seperti ini banyak terjadi ya di bank-bank di Indonesia. Nah, itu banyak seperti bank swasta, rata-rata sih swasta ya, beralih kepemilikan tapi tanpa mengubah identitas bank tersebut ya. Contoh yang baru-baru ini yang lagi viral kemarin nih, tahun kemarin itu Bank Permata. Bank Permata itu dari standar charter bank itu mereka udah mulai menyerahkan atau menjual sahamnya ya sekitar 40%, dan 40% lagi dimiliki oleh Astra. Jadi sebenarnya kalau dibilang Bank Permata itu adalah bagian dari Astra Group juga ya. Nah, itu kalau nggak salah sudah ada sih yang berminat terhadap saham-sahamnya Bank Permata yang dilepas oleh Bank Standard Chartered Bank. Itu contohnya ya, itu akuisisi namanya. Baik, alasan bank melakukan penggabungan yaitu masalah kesehatan bank, modal yang relatif kecil atau manajemennya yang semrawut ya, administrasi yang kurang teratur, apalagi yang terakhir-terakhir ini yang ingin menguasai pasar. Nah, ini ada salah satu contoh yang baru-baru terjadi, teman-teman, di mana pemerintah akan menggabungkan bank syariah milik pemerintah. Apa aja itu? Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan juga Bank BNI Syariah. Nah, ini mereka rencana Menteri BUMN udah mencanakan itu penggabungan 3 bank itu, di mana mereka memiliki aset yang rata-rata triliunan ya. Diharapkan dengan adanya penggabungan bank syariah ini akan berkompetisi ya secara nasional dengan bank-bank umum yang besar-besar lainnya, seperti itu. Itu ingin menguasai pasar syariah ya. Terus penggabungan bank tersebut dapat dilakukan atas inisiatif bank, terus OJK, dan ada juga dari BPPN ya. Nah, faktor likuiditas aktiva liquid itu kurang dari 1 bulan. Oke, teman-teman boleh baca ya. Kredit terhadap pihak ketiga 3 bulan. Oke, ini semuanya dicek ya. Apalagi DPK, dana pihak ketiga ini, tabungan giro deposito, itu sangat mempengaruhi ya terhadap kegiatan operasional bank ya. Makanya mereka bank ini sekarang berlomba-lomba mengimpun dana masyarakat ya, dan disalurkan kembali dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit ya, seperti itu. Yang berikutnya aspek sensitivitas ya. Ini banyak ya modal cadangan dibentuk untuk mengatasi fluktuasi. Nah, teman-teman nanti boleh baca-baca. Nah, sanksi rahasia bank ini, bank wajib menjamin keamanan uang nasabah ya dengan cara pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah. Itu sangat-sangat tidak boleh. Contoh misalnya si A memiliki orang tua. Nah, orang tua ini dia lagi sakit. Pengen tahu dia berapa sih saldo orang tua saya? Ternyata setelah dicek ke bank ternyata tidak bisa. Karena karena bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Apakah benar-benar si A itu pemilik rekening atau bukan? Ternyata dia tidak bisa, karena harus orang tuanya yang bersangkutan langsung mengecek ke bank, kecuali orang tua memberikan surat kuasa kepada si anak ya untuk melakukan pengecekan di bank melalui surat yang tertangani di atas materai. Nah, jika melanggar kerahasiaan tersebut, pihak perbankan akan dikenakan sanksi. Jadi banknya, teman-teman, yang dikenakan sanksi ya, bukan nasabahnya kalau dia memberikan rahasia informasi yang tidak tepat ya, seperti itu. Baik, teman-teman. Nah, di sini kita masih ada waktu 2 menit ya. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Kita diskusi. Atau ada yang sudah ada yang bertanya di kolom chat? Ya, kita cek dulu ya. Baik. Pak, nama saya Eka.
hadir. Oke. Muhammad Iqbal, kelas ini mau nanya, sebenarnya untuk kepentingan siapakah rahasia bank itu dilindungi undang-undang? Apakah untuk nasabah atau untuk bank itu sendiri? Baik, pertanyaan bagus, Muhammad Iqbal. Sebenarnya ini ada dua kepentingan ya. Yang pertama adalah untuk kepentingan nasabah itu sendiri ya. Yang namanya nasabah itu privasinya itu sangat dijaga. Tuh. Yang kedua adalah dari bank itu sendiri. Kalau seandainya data-data nasabah itu bocor, itu dampaknya sangat luar biasa pengaruhnya terhadap bank. Kenapa? Karena bank itu dia menjual layanan jasa, teman-teman. Ya, ibarat nilai setitik rusak susu sebelanga, dari omongan netizen dan segala macam tersebar ke media sosial, itu habis itu bang, ya nggak dipercaya lagi oleh masyarakat. Bagus banget pertanyaannya. Terus penggabungan 3 bank syariah Mandiri BRI, apa keuntungan yang dapat negara serta kelebihannya apa dari penggabungan tersebut? Ya, baik, dari sisi negara udah pasti untung ya. Kenapa? Yang tadinya mereka terpecah 3 bank syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, mereka punya segmen yang berbeda-beda ya, segmen atau masyarakat yang menabung di sana ataupun yang melakukan pinjaman kredit itu segmennya berbeda-beda. Nah, dengan adanya penggabungan entitas syariah ya milik BUMN yang sangat-sangat besar ya, udah ratusan triliunan ya. Jadi artinya dana yang aset yang mereka gabungkan itu udah termasuk, bisa dikategorikan udah termasuk bank dengan peringkat masuk ke 10 besar, yang tadinya mereka di bawah 10 besar semuanya. Jika digabung secara komitmen pemerintah tentunya ingin menjadikan masyarakat Indonesia ini sadar ya sebagai tempat syariah yang terbesar terutama di Asia Tenggara. Tujuannya seperti itu, teman-teman ya. Itu keuntungan buat pemerintah, dan juga nama Indonesia juga naik di mata internasional. Itu bagus banget pertanyaannya. Saya Hani Martalia ingin bertanya, sanksi apakah yang diberikan jika melanggar aturan kesehatan bank? Baik, untuk sanksi-sanksi tersebut sebenarnya udah diatur ya dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, di sini kita nggak akan kupas masalah itu. Teman-teman boleh adopsi ya, cari tentang informasi sanksi-sanksi yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 dan juga di Peraturan Bank Indonesia. Boleh diadopsi di sana. Nah, itu banyak banget ya sanksi-sanksinya ya, termasuk mohon maaf nih jika ada beberapa pelanggaran-pelanggaran terkait kesehatan bank, itu sangat luar biasa, apalagi yang menyangkut rahasia bank ya, termasuk rahasia bank itu sangat luar biasa. Apalagi mohon maaf, pemalsuan tanda tangan nasabah pun itu luar biasa ya. Itu yang saya ketahui, itu sanksinya pegawai bank itu bisa dikenakan denda atau sanksi 5 miliar ya, dan pidana kurungan penjara itu seberapa tahun, seperti itu. Itu udah luar biasa banget ya. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang bank yang bekerja rata-rata begini, Pak, sebenarnya kalau saya bekerja di bank ini, Pak, separuh kaki saya di penjara, Pak. Oh iya, kenapa seperti itu? Ya karena aturannya sangat ketat banget ya, seperti itu. Salah langkah aja ya udah otomatis kita pidana, seperti itu. Jadi benar-benar orang-orang yang bekerja di bank itu adalah orang-orang pilihan.